Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita bersyukur kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan, memilih yang terbaik. Ya, saya percaya tiap minggu kita start hari-hari ke depan ini dari finish work. Ya, start dari finish itu udah luar biasa enak, saudara. Sudah luar biasa aman, baik, sejahtera. Tuhan berjalan di depan kita, sudah mempersiapkan jalan. Ya, Dia gembala yang baik dan menjadi barisan penutup kita. Dan yang luar biasa, saudara, apapun keadaan situasi saudara, itu hanya di luar. Ya, di dalam saudara tetap rest, tenang. Kenapa? Karena ada yang di pihak kita, yaitu Yesus di dalam kita. Tuhan itu di pihak kita dan bukan melawan kita. Jadi jangan pernah ya ada orang-orang berpikir, wah, saya Tuhan sedang menentang saya gitu. Nggak mungkin, saudara. Saudara anak yang paling dikasih. Bahkan ada beberapa waktu ya saya dengar bahwa saudara mau dapat mujizat, ya berarti saudara harus mengalami yang buruk dulu baru dapat mujizat. Atau yang gampangnya gini, ya kalau mau dapat mujizat kesembuhan ya harus sakit dulu. Saudara, nggak begitu ceritanya di bawah kasih karunia. Ya, yang kita tahu semua adalah baik. Saudara nggak perlu mengalami sakit dulu untuk sehat, kan? Saudara sehat terus, saudara dimudahkan, itu mujizat. Nah, saudara nggak perlu mengalami bangkrut dulu, miskin gitu, kekurangan, terus untuk mengalami terobosan keuangan. Nggak perlu, saudara. Kita dipelihara Tuhan. Ya, sekalipun mungkin mana setiap hari yang turun air dari batu karang yang hanya pas, tapi ya tetap Tuhan menjanjikan kita Kanaan. Target Tuhan bagi kita adalah Kanaan yang berlimpah. Flow itu berlimpah susu dan madu. Ya, kita start dari Roma 8 ayat 31. Ya, sebab itu kita baca ya, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, tentang segala dosa kita diampuni, tentang tidak lagi penghukuman di dalam Kristus, tentang kasih karunia adalah solusi, jawaban, ya, apa tuh, antidot daripada dosa. Tadi seperti kesaksian yang disampaikan, ya, dari semua siklus kekalahan. Jawabannya hanya terang Injil, jawabannya hanya kasih karunia Tuhan, karena itu adalah pribadi Yesus. Ya, makanya dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini kan pakai pertanyaan retoris. Pertanyaan yang udah jawabannya. Jawabannya apa? Allah di pihak kita. Sama-sama katakan, Allah di pihak saya dan bukan melawan saya. Ya, siapakah yang melawan kita? Di luar nggak bisa melawan kita dapat menang. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Dan pasti Allah tidak mungkin menentang kita atau melawan kita. Amin. Ya, itu mesti dijadikan gini. Saya senang kata-katanya kan, absolut mutlak. Jangan ada keraguan. Karena banyak orang-orang Kristen karena diajarin salah, wah, Tuhan sedang menentang saya nih. Ya, sedang mengejar-ngejar dosa saya, sedang siap-siap mentung saya. Nah, itu nggak benar. Ya, jadi Pastor Lian juga sampaikan untuk khotbah hari ini, bagaimana ada nenek-nenek umurnya hampir 100 tahun. Ya, ditanya apa rahasianya, dia tetap ceria, tetap bersukacita, ya, tetap hidup. Bukan gini ya tua sih tua, umurnya sih panjang, tapi udah nyusahin gitu, atau hidupnya udah lemah sekali, udah gak ada bahagia-bahagianya, gak ada sukacitanya. Saudara gak sedang mengharapkan begitu. Ingat ya, saudara sedang mengharapkan kurva saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan baru setiap hari. Tuh, seperti itu janji. Dari iman pada iman, semakin kuat, semakin besar, bukan semakin turun. Ya, kasih karunia, damai sejahtera yang terus berlipat-lipat ganda. Jadi bicaranya apa? Naik. Sama-sama katakan naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Kenapa? Karena Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya, dan Dia ada di dalam saya. Saudara, seperti hari Jumat dikatakan ya, kita ini victory, kita ini
atau minggu lalu, sorry ya, kita mengalami kemenangan, reign in life. Reign itu berarti berkuasa tuh, berkuasa dalam hidup, bukan kalah. Jadi ditanya apa rahasianya? Ya, dia bilang bahwa dia terus tinggal di dalam kebaikan Tuhan. Ya, karena itu dia happy. Dia tidak tinggal, maksudnya gini. Nah, ini karena highlightnya nanti dia tidak tinggal di masa lalu atau kegagalan masa lalu, atau masalah-masalah masa lalu, atau kata-kata buruk di masa lalu tentang dia, misalnya. Nah, ini kita sekali lagi kembali lagi berfokus kita ini tinggal di dalam upper room, living in the upper room, ya, di atas bukan di bawah. Amin. Ya, kita tinggal in heavenly places bersama Yesus. Yesus di dalam saya. Katakan ya, saya di dalam Yesus juga. Udah aman tuh, tinggal di benteng, kota benteng, kubu penahanan, perlindungan, gunung batu, atau duduk dalam lindungan in the secret place of the Lord's Most High. Ya, tinggal di dalam rempat rahasia Tuhan, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Itu luar biasa, saudara. Nah, itu sebenarnya mulainya di apa? Di pikiran, saudara. Kalau pikiran kita terus dibawa ke hal-hal yang negatif, banyak orang ya butuh apa tuh? Psikiater, psikolog, kasih obat, hidup dengan stres. Nah, tapi Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8, ini ayat, kalau dia orang biasa, ayat emas kita malam hari ini ya. Jadi kalau dibilang ini, jadi akhirnya atau finally, nah, artinya suatu hal yang kesimpulan yang terpenting dalam Filipi 4 ini, Paulus katakan gini, saudara-saudara, berarti buat kita ya, semua yang benar, ya, satu ya, semua yang benar. Jadi semua yang true, benar. Kita pikirin semua yang benar. Kebenaran, bukan kenyataan. Ya, tapi kan menyangkali kenyataan tuh nggak benar, Pak. Oh enggak, ya. Kebenaran itu lebih benar daripada kenyataan yang buruk. Itu kita udah belajar. Semua yang mulia, ya, glory, hal-hal yang mulia, hal yang alam surgawi, semua yang adil, ya, apa tuh, just, ya, yang nggak adil kita ngapain? Ya, karena banyak orang berlaku tidak adil, berlaku tidak benar karena takut posisinya tergeser, mungkin ya. Dan sayangnya banyak di hal-hal rohani. Semua yang suci, pure, semua yang manis. Itu 5, ya. Lovely, ya, manis itu lovely. Semua, oh dia orangnya manis ya, lovely. Ya, semua yang baik-baik. Dan semua yang sedap didengar. Nah, sebenarnya 6 kategori nih ya. Kalau dalam bahasa Inggris nanti lebih jelas. Nah, semua yang sedap didengar itu disebutnya good report. Ya, bukan hal-hal yang ini kan tuh dibilang kan whatsoever. Nah, itu whatsoever berarti semua, apapun juga, things are good report. Semua yang sedap didengar. Saudara, kalau saudara berkata yang buruk, kita kan dengar juga. Ya, ada orang, kalau di Jawa Barat ya, di Bandung, ada orang kemarin Ibu Lili bilang, itu anak. Setiap satu kalimat ada dognya. Dog itu maksudnya doggy ya, anjing. Ya, biasa ngomong gitu. Nah, kata-kata itu diulang-ulang terus setiap kata. Ya, omong-omongan sampah. Ya, tapi kalau sedap didengar, good news, good report, good news. Ya, saudara, ini penting ya. Saya mau juga kemarin baru dengar gitu. Ada Tienpo kok ada tuh. Dia cerita gitu kan. Legendanya kenapa itu jadi legendanya vampir. Vampir itu saudara yang ngisep darah. Ya, saya nggak tahu ceritanya persis ya. Cuman kira-kira begini.
bahwa seorang raja berperang keluar, berperang dan dia menang, gitu aja sebenarnya intinya. Raja ini menang. Tapi musuhnya licik. Dia kirim orang kepada istana, ke istananya, karena di situ ada ratunya kan, untuk memberitakan berita bahwa raja ini kalah, padahal menang. Jadi mestinya gospel atau good news, tapi bad news. Dan sang ratu begitu sedih dan dia akhirnya menjatuhkan diri dari menara dan mati. Nah, raja pulang menang kan? Mestinya kabar happy kan? Pas sampai tempat istananya dia lihat sang ratu mati yang dia cintai. Dan dia marah sama Tuhan. Dan dia menentang Tuhan. Nah, disitulah dia jadi menghujat Tuhan dan segala macam. Mungkin ikut iblis segala macam, jadi vampir. Nah, itu legendanya. Tapi saudara, kita tahu ya, gospel itu, good news itu, kabar baik itu tadi, ya, good report itu yang kita dengar, yang akhirnya yang kita pikirkan bahkan, ya, jadi penuh dengan pikiran good news. Itu sebenarnya juga sama ceritanya, tapi seperti suatu kerajaan yang diserang oleh kerajaan lain, kemudian rajanya dengan pasukannya keluar untuk berperang dan menang. Nah, kabar baik ini diberitakan sama orang yang membawa gospel namanya. Gospel. Good news, bawa ke istana karena mereka kan pulang harus bawa tentara. Tadi ini orang yang cepat lari untuk memberitakan, kita sudah menang. Raja udah menang. Nah, itu akhirnya menyambut raja yang pulang. Tapi kalau beritanya yang saudara dan saya terima itu salah, yang muncul ada kematian, saudara. Enggak excellent. Enggak disebut, enggak pujian. Nanti kita lihat ya itu bahwa yang sedap didengar itu, tadi dalam bahasa Inggrisnya itu yang sebenarnya yang dibilang gini. If there be any virtue itu excellent, dan bahkan virtue itu artinya airo, diangkat. Dan if be any praise, epainos, pikirkanlah semua itu ya, think on this thing, ya, praise, pujian. Jadi saudara harus jelas bahwa good report atau good news, saudara, saya sebut aja nih ya, Injil, good news, exit good land tuh sebenarnya tanah yang luar biasa baik. Itu tentang Injil juga ternyata isinya. Ya, kabar baik, tanah yang berlimpah susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah, dan semua yang baik, yang besar, luar biasa. Itu semuanya nggak ada, ya tapi ada yang buruk, tapi ada yang jelek, tapi ada raksasa. Nggak ada semua itu. Kenapa? Karena peperangan milik Tuhan, misalnya. Nah, jadi saudara lihat ya, ini pikiran, sama-sama kata pikiran heavenly, pikiran surgawi. Dan Rasul Paulus katakan, finally, pikirkan itu. 6 itu, dan yang ke-6 itu, good report itu dikategorikannya 2 hal itu tadi kan. Virtue atau excellent. Ya, kalau udah bicara airo, excellent juga, ya kata dasarnya sih sebenarnya dari virtue ini, bahasa Yunaninya. Nah, itu artinya diangkat. Kita tahu ya, bukan dibebesin ke bawah, tapi diangkat. Bukan siklus kekalahan. Jadi kalau masa lalunya ada kecanduan tadi, hal yang buruk, diangkat oleh Tuhan. Ya, dan praise, pujian, hal-hal yang terpuji. Jadi itu 6 kategori di pikiran itu: benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Nah, sebab didengar itu semua yang luar biasa baik, kabar baik. Amin. Ya jelas ya, kalau sudah gini, coba periksa, ada nggak yang jelek? Ya tapi, itu ada nggak yang gitu? Ya tapi Tuhan juga mengejar dosa, Tuhan juga menghukum loh. Ada nggak? Nggak ada. Ada kayak gini,
Ya tapi Tuhan juga izinkan penyakit, kecelakaan, wabah, bencana. Ada nggak? Nggak ada. Ya tapi orang lagi bagus-bagus, nyawanya diambil Tuhan katanya, dimatiin gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Oh, saudara juga bisa masuk neraka. Oh, keselamatan belum pasti. Ada nggak? Ayo kita cek. Nggak ada kalau kita memiliki pikiran Kristus, pikiran surgawi ini. Dan itu yang membuat kita tinggal. Ya, karena hari-hari ini kita bisa, maksudnya tinggal di ruang atas itu ya, tinggal di dalam heavenly places. Tinggal di dalam heavenly places, tinggal di dalam mind of Christ gitu. Dari situ. Nah, kita memiliki mind of Christ ini ya dari apa kita dengar. Kita duduk dengar Injil itu, kabar baik. Kalau enggak, ya dari WA group kita dengar hal yang lain. Ya, saya WA group misalnya lulusan ITB gitu. Ya kan, yang 81 ya udah tua-tua semua secara umur. Yang ngomongannya ya negatif-negatif banyak. Bahkan WA group persekutuan, ya kan. Ngomongannya ya udah tua, udah begini. Pokoknya semua bukan yang mulia gitu. Jarang yang mulia. Jarang yang baik-baik. Ya kalau kayak kemarin terjadi gempa kan di Garut ya, daerah Garut semua kerasa gempa. Buah gitu. Wah, rame deh kalau ada yang negatif gitu. Ya berita-berita sih nggak masalah ya, tapi itu kan terlalu banyak akhirnya hal yang buruk. Juga masa lalu, saudara. Nah ini yang tadi dibagikan tuh ternyata otak kita tuh nggak bisa pisahkan kejadian masa lalu yang udah terlalu lama dengan hal yang negatif juga sekarang. Jadi dia nggak bisa pisahkan waktu kelihatannya gitu. Nah itu sih saya kurang paham juga. Tapi itulah menurut psikolog ya, mungkin ya, psikiater. Nah saudara, tapi Tuhan bisa pakai, bukan bisa pakai, Tuhan pakai justru orang-orang yang masa lalunya, misalnya kayak Pastor Prince, yang gagap gitu. Dia sering cerita kan, gagap. Nggak mungkin deh dia bicara memberitakan khotbah untuk ribuan orang atau bahkan puluhan ribu orang, bahkan dalam rekaman kejutaan orang jadinya. Ya kalau saya ikuti sejarah masa lalu saya gitu, saya selalu nutupin kan dengan, bukan nutup. Nah ini saya belajar gitu ya. Nutupin dengan saya kan lulusan ITB, S2 lagi. Nah kayak gitu-gitu. Tapi itu mungkin masih kesombongan ya. Saya nggak mau juga. Karena ya aneh gitu ya, Tuhan mau pakai ya orang yang waktu saya full timer 2 tahun nggak ngomongin sama papi saya karena dianggap salah jalan, nggak ada yang nolong. Full timer tinggal di gedung di ruko sekretariat gereja. Kemudian dipecat lagi setelah beberapa tahun dalam karirnya. Ya, oleh pendeta. Ya, ke Bandung dimutasi, dipecat lagi. Jadi saudara dengar sama orang pecatan nih. Ya bahkan pindah lagi gereja, dipecat lagi. Saya pikir-pikir kenapa Tuhan pakai sampaikan Injil kabar baik dengan orang yang begini masa lalunya. Tapi saya bersyukur saudara. Ya Pak Cepat juga banyak bilang, apa Melki emang gak bisa khotbah, rumit. Ya. Nah, tetap Bapak pakai, tetap Bapak urapi, tetap Bapak supply, tetap in Christ, in the secret place of the Lord's Most High, dalam tempat rahasia Tuhan, di dalam kepak sayapnya.
Nah, ketika kita tinggal di dalam hal-hal ini ya, di ruang atas, Tuhan mengangkat kita tadi. Excellent itu diangkat di air. Bahkan yang jatuh di bawah itu ranting, kalau di Yohanes 14 ya, 15, ranting anggur itu jatuh dia nggak bisa berbuah. Tapi diangkat di atas teralis salib itu. Sehingga dia bisa berbuah. Dibersihkan dengan firman. Saudara, Tuhan bahkan pakai orang-orang yang dibuang. Yang nggak ada nilainya. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak ada yang bisa disombongkan lagi. Semua hanya terima. Jadi kita nggak usah mempertahankan. Terima aja. Amin. Ya, dan kita terima miracle kita, mujizat kita, karena kita meditasikan kebenaran itu. Kita renungkan the goodness of God itu. Kita renungkan tadi pikiran-pikiran kebenaran itu, saya sebutnya. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji ya. Itu berita baik yang terakhirnya, 2 terakhir. Nah, kita diberikan hidup yang panjang dengan puas. Saudara, hidup yang bahagia itu Tuhan sudah sediakan buat saudara. Jadi masa depan saudara tuh nggak masa depan buram, abu-abu gitu, nggak jelas. Terus matanya nunduk ke kuburan, makin waktunya lihatnya ke bawah, ke kuburan, kematian. Bukan saudara. Kita lift up, pandang kita ke atas, kepada Yesus. Kasih karunia, hidup, tanah perjanjian, rest, terang, nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan kegelapan, nggak ada jalan putus asa. Kenapa nggak mulai dengan terima aja? Semuanya ayatnya ada. Dan kita ulang-ulang kalau lagi specified itu Tuhan singkapkan. Tadi kita udah lihat ya, itu yang kita pikirkan, hal-hal yang baik. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur ku kenyangkan dia. With long life. Kita itu sabar, satisfied. Kita dipuaskan. Kita pikirkan semua yang baik. Akan kuperlihatkan kepadanya Yesua, keselamatan. Kita udah lihat, pandang Yesua. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Apapun keadaan saudara, karena kita ditebus, diperdamaikan. Tuhan tinggal dalam kita. Makanya saya juga heran gitu. Biasanya kan orang kalau ulang tahun seneng ya, panjang umurnya serta mulia. Panjang umur dengan mulia. Tapi ada banyak orang bilang, jangan nyanyilah, saya nggak mau umur panjang. Kita kalau udah ngobrol, orang yang udah tua-tua nih, saya juga baru sadar sih ketika banyak orang yang ketemu orang-orang sepantar atau lebih tua. Buat apa katanya umur panjang? Katanya. Menderita. Firmannya nggak bilang begitu, saudara. Dengan panjang umur, I will satisfy you. Itu aja udah beda tuh cara berpikirnya. Dan bagi kita hanya pandang keselamatan tuh. Yesua kan keselamatan. Keselamatan itu bahasa Ibrani Yesua. God Almighty that save. Yahweh. Yang maha kuasa. Yang menyelamatkan. Yesus. Saudara, kurang apa? Ya. Mazmur ayat 1-nya kan dibilang, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, in the secret place of the Lord's most high. Dalam tempat rahasia Tuhan yang maha tinggi. Orang nggak tahu. Ya,
Rasul Paulus bilang, aku kasih tahu kamu misteri, rahasia. Christ in you. Kristus ada dalam kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Berarti kita satu dengan Yesus, bersama Yesus didudukkan. Abide tuh. Ya, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Udah El Elyon, maha tinggi. El Shaddai, maha kuasa. Bagaimana musuh bisa menyerang kita? Kita settle, kita teguh berdiri. Nggak bisa, iblis nggak bisa menyerang saya. Kenapa? Ya iblis nggak maha tinggi, nyampe aja nggak. Saya dalam secret place. Orang lain nggak tahu, tapi saya by grace tahu. Saya tinggal di dalam Yesus. Dalam perlindungan yang maha kuasa. Iblis sudah nggak maha tinggi, nggak maha kuasa, udah jelas. Musuh kita mau yang paling besar pun ya nggak ada yang bisa maha tinggi, maha kuasa dibanding Yesus. Nah, kita abide, bermalam dalam naungan, in the shadow, dalam sayapnya tuh, of the Lord, El Shaddai, maha kuasa, Almighty, Almighty, maha kuasa, ya. Jadi ini heavenly thought. Saudara, kalau sudah memiliki kepercayaan itu, ya kita sadari lebih lagi. Pikiran kita begitu. Jadi kalaupun apapun yang saudara hadapi, atau situasi atau masalah yang sedang terjadi di luar, pikiran kita tetap nggak berubah. Dan Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita, ingat aja gitu. Tuhan nggak bilang gini, enak aja. Nggak mungkin, saudara. Tuhan udah bayar untuk kita bersama Yesus itu. Nah, jadi kita memiliki perfect peace, ya. Shalom yang sempurna, saudara. Yang nggak bisa dunia berikan, ya. Yang diwariskan kepada kita kan shalomnya Kristus, bukan shalomnya dunia. Damai sejahteraku, katanya, kuwariskan. Nah, ini Yesaya 26 ayat 3 bilang, yang hatinya teguh, ya. Bahasa Inggrisnya, whose mind is stayed. Yang mindnya, pikirannya tuh teguh. Kau jagai dengan perfect peace tuh. Damai sejahteranya perfect shalom. Jadi kalau saudara dan saya ini, kok saya tenang ya? Kok saya damai sejahtera? Ada orang-orang, kalau dia pikir, kok nggak ada masalah hari ini ya? Ada yang nggak beres nih. Malah begitu, saudara. Ada yang begitu soalnya. Ya dulu diajarin begitu saya juga. Saudara, ya kenapa saudara nggak perfect shalom? Kenapa saudara nggak rest? Kenapa saudara nggak apa ya? Dia sebutnya gini, oh kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Kenapa saudara nggak boleh nyaman, relax, tenang? Kenapa? Orang saudara ada di dalam secret place gitu tadi. Rahasia, tempat rahasia yang maha tinggi. Di situ gitu. Jadi kalau saudara di situ, bukan berarti, bukan gini. Berarti bukan saudara bukan di bawah, ya di tempat tinggi tadi. Kalau saudara di dalam naungan yang maha kuasa, ya saudara ya udah pasti dalam posisi lebih daripada pemenang. Ya pasti tenang gitu. Itulah berbeda cara berpikir kita dengan sistem dunia. Cara berpikir dunia. Wah, kita harus dalam kondisi apa tuh? Jangan di zona nyaman, pasif nantinya. Oh enggak, kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menggerakkan kita dengan tetap aja roh sukacita, roh damai sejahtera. Tadi ya, pikiran-pikiran yang tadi pikiran Kristus nggak ada buruknya sama sekali. Ya, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, jadi perfect shalom, sama-sama katakan perfect shalom ya. Shalom, damai sejahtera yang sempurna. Nah, perfect shalom ini peace of mind ya, di pikiran kita tadi tenang, damai. Maksudnya Pak, ya kita nggak stres. Harus stres dong Pak, ini kan masalah gede. Ya nggak ada masalah kalau ada solusi Yesus. Tenang. Nggak stres, nggak hati nggak khawatir, nggak gelisah.
peace. Saudara rubah cara berpikirnya. Ini soalnya orang tuh kalau campur-campur gini dia lihatnya. Ya dia sebut sih, Tuhan damai sejahteraku. Ya tapi namanya orang hidup gitu. Itu dicampur-campur aduk gitu. Ya pasti ada susahnya. Saudara nggak usah ngomong gitu. Kita ada di dunia ini memang di luar sana ada masalah, ada persoalan, ada apa di luar semua. Ya Israel aja perang terus kan. Perang lagi di bom sama Iran. Ya kemarin gitu kan. Lagi tidur enak-enak tiba-tiba gempa jam 11:30. Tapi saya belajar dengan itu. Nggak pakai stres, nggak pakai khawatir. Ya doa aja, ya doa, ya bahasa roh aja. Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan, dalam secret place of the Lord Most High, kami aman, kami di dalam Yesus, Yesus dalam kami. Tuhan, karena ada kami di sini, anak-anak yang kau perhatikan, maka kota ini aman, rumah ini aman, semua komplek ini aman. Saudara boleh nggak bilang gitu? Bukan boleh lagi, saudara. Kan Tuhan memperhatikan kesejahteraan anaknya. Misalnya anak saudara, nggak saudara maha kuasa nih di sekolah, ya kalau sekolahnya kebakar anak saudara kan nggak sejahtera. Tapi kalau saudara berkuasa untuk jagain keamanan semua malaikat semua, ada anak saudara di situ, kan dia bilang karena ada anak saya maka sekolah itu aman misalnya. Nah saudara pakai pikiran itu kan benar, mulia. Nah misalnya glory tadi kan termasuk adil, suci, manis, sedap didengar. Kalau bencana, wabah, hal-hal buruk, nggak didengar juga nggak enak. Enak pak, kan orang manusia tuh kalau orang menderita dia senang, nggak senang kalau orang bahagia gitu. Ya itu dunia lagi. Saudara, luar biasa ya. Jadi maksud saya gini, ketika kita tinggal di upper room, kita ditinggal di dalam level itu. Keamanan, kesejahteraan, kedamaian yang perfect. Ya, jadi kita memiliki perfect mind itu waktu kita stay on him. Tinggal tadi ya, ayat itu bilang trust in him, tinggal di dalam dia. Ya, because mind is state tuh ya. Pikiran kita tuh tinggal di dalam Yesus. Ya, artinya kita memiliki pikiran Kristus. Ya, kembali ke Filipi tadi ya, Filipi 4 tadi kan depan, Filipi 4 ayat 8. Udah, nggak usah dibalik lagi ke situ. Amin. Nah, kembali lagi tadi ya, Tuhan ingetin, cuman kadang-kadang masa lalu nih di pikiran ternyata. Jadi filing lama ya, waktu mana tuh pergi? Oh ada, ya dia bilang dari kecil mungkin karena orang tuanya ya atau orang tua kita mikirnya kamu bodoh, kamu nih males. Ya mungkin kata-kata itu yang kita dengar. Kamu nih nggak akan bisa berhasil. Orang gagal kamu. Kemarin ada ya teman bilang cerita gitu. Adiknya waktu SMA minta mobil katanya. Ini memang bapaknya orang kaya ya. Tapi belum dikasih dia marah. Ya marah, ngomong sembarangan kan. Aku nggak minta dilahirin. Bapaknya marah juga. Kamu pasti orang gagal kamu. Dan itu terjadi, saudara. Nah ada orang-orang itu memang dirusak dengan mind yang ternyata di masa lalu itu. Nah ini di Alkitab ada seorang yang seperti itu. Ya, dan tapi Tuhan mendengar doanya dan Tuhan mengubah hidupnya. Jadi saudara gini, di dalam Kristus kita, mind kita itu bisa dirubah dan ada harapan. Ya namanya Yabes, 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Ya 1 Tawari 4 bicara tentang genealogi, apa tuh silsilah, ada nyempil 2 ayat tentang Yabes tiba-tiba ya.
Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dari apa? Dari Yabes. Yabes itu artinya sorrow. Ya, tuh kan dijelasin nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan atau dengan penderitaan ya, dengan kesusahan. Jadi kalau adik-adik saudara-saudaranya panggil dia Yabes, Yabes, nyusahin orang tua aja loh. Yabes, Yabes, bikin mama menderita. Kan namanya begitu. Ya. Jadi ibunya mengalami trauma, dia diingatkan terus ketika namanya disebut, ejekan orang-orang sekelilingnya, lingkungannya. Ya. Dan dia mulai bilang ini, saya membuat mama menderita. Padahal apa urusannya? Dia masih dilahirkan, dia tahu juga enggak, sadar juga enggak. Nah itu kan, bahkan salah apa dia? Ya, tapi dia hidup dalam kepahitan, sakit hati. Salah apa? Ya mungkin kalau saya hidup di dalam masa lalu, salah apa saya? Ya Pak Melki dipecat, salah apa? Pasti punya salah katanya. Ya saya sih selalu bisa membela diri. Nggak salah apa-apa sih. Ya dulu cuman dipecat teman bilang udah jangan bela diri, nanti kalau makin membela makin salah. Terus pakai jurus apa dong Pak? Bos selalu benar, kayak bos berbuat salah, lihat aturan 1. Saya harus menerima itu. Hidup dalam kata-kata gagal itu juga ada mempengaruhi. Ya cuman memang by grace Tuhan memakai saya mengubah dari dalam. Ya, dia teriak sama Tuhan ayat 10. Dia bilang gini, Yabes berseru, teriak ya kepada Allah Israel. Kita memiliki Yesus. Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, dia dari menyusahkan, dari terkutuk. Mungkin dia orang yang gak berhasil. Dia bilang, Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, perluas daerah. Karena dia bilang, kamu orang nyusahin, kamu orang gagal, kamu orang gak berhasil masa depan. Dia minta justru perluas daerah. Ya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Tanganmu di atasku, menyertai aku dan melindungi aku. Minta tadi ya. In the secret place of the Lord Most High. Yang melindungi aku di dalam naungan yang maha kuasa. Dari malapetaka, dari evil bahkan juga bahasa Inggrisnya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, gak ada pain. Saudara, ada yang kemarin ngajarin, oh nggak bisa. Tuhan memang menyembuhkan penyakit, menanggung penyakit, tapi bukan sakit. Tapi sakitnya dimasukinnya kepada kecacatan sakit gitu. Kan ada orang katanya kena bakar gini nggak sakit, dicubit nggak sakit, bahkan matanya dicongkel sendiri nggak sakit. Ya itu mah orang cacat. Maaf kata ya, orang punya kecacatan gitu maksudnya. Tapi saudara, Tuhan juga menanggung sakit kita. Mau sakit hati, sakit pikiran, di jiwa ya. Luka-luka, mungkin jatuh. Kayak Tempo kemarin jatuh. Dia bilang gini, patah tulangnya, saya lihat gak, ternyata di ronsennya patah. Sakit nggak Po? Enggak. Saya di situ ingat juga, iya ya. Tuhan bahkan bisa menebus sakit. Nah, dia bisa juga mengalami patah, Tuhan restorasi 120%. Itulah contoh praktis dari pikiran yang mulia. Ya, pikiran yang glory, yang di atas pikiran dunia, saudara. Nanti saudara bisa tanya sendiri tuh, Pianpo tuh. Dia baru dioperasi minggu lalu. Ya, berapa hari yang lalu? Maksudnya minggu lalu jatuh. Ya, melindungi aku dari mata petaka. Saya udah ditebus dari kecelakaan. Bukan berarti dia terima kecelakaan itu. Saya udah ditebus dari kecelakaan gitu ya. Kesakitan tidak akan menimpa aku. Saudara juga nggak mengharapkan sakit. Kalau saudara lagi sakit kakinya, saya bilang, saya memiliki kaki Kristus. Itu maksudnya. Jadi
hanya uh, kenyataan atau realitas yang itu sebenarnya semu gitu. Kebenarannya bukan itu. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Simpel aja. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, tanganmu sendiri yang melindungi, yang menyertai dan melindungi aku, tangan Tuhan yang berperang tuh. Sehingga tidak ada penyakit, tidak ada kesakitan menimpa aku. Tuhan bilang, terima. Kita di dalam Yesus. Orang bilang, jangan doa Yabes, katanya. Ya bukan jangan doa Yabes. Yabes aja di perjanjian lama, dari hidup yang begitu negatif, hidup yang begitu buruk. Ya karena namanya aja udah buruk. Itu mungkin kita dalam hidup kita karena ketidaktahuan orang tua atau guru. Tadi juga Pastor Lian karena dia guru, ada guru yang guru sekolah maksudnya ya, yang nggak suka sama anak, malah ngata-ngatain gitu ya. Kamu mah bodoh, atau kamu mah payah gitu, atau kamu mah apa aja yang buruk lah, saya juga nggak tahu. Kalau ada, ya itu udah nggak berlaku lagi, saudara dan saya. Karena Allah mengabulkan permohonan, permintaan Yabes. Namanya nggak soro lagi. Tuhan mendengar. Apalagi kita maksudnya. Kalau saudara masih dalam situasi terbatas secara keuangan, dikit-dikit kurang, dikit-dikit gemper atau apa tuh, gentar soal uang, soal apapun, ya saudara ya ngomong aja. Ya Tuhan Yesus kaya, rela saya menjadi miskin supaya saya miskin menjadi kaya. Tuhan itu punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya tuh, saking kayanya. Rela ditelanjangi di kayu salib. Miskin gambarannya, supaya saya jadi kaya. Ya masa Pak Pendeta mau jadi kaya? Bukan soal masa nggak masa. Persoalannya sesimpel aja. Saudara adalah anak. Dan kita memiliki kerajaan. Apa yang Bapak punya, saya punya. Reign in life, ya reign in life. Dalam segala aspek, segala hal, saya segala hal. Jadi praktis, saudara. Praktis. Simple, praktis. Cuma kita tahu, di mind kita jangan lagi mau dimasukin hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif. Tuhan mendengar kok. Ya, jadi itulah kabar baik yang diberitakan. Ya, gospel. Jadi tadi raja yang menang di luar kota, kita kirim pemberita gospel. Ya, mungkin kalau ada orang yang lari maraton itu lari kecepet ya sampai di ini untuk memberitakan kabar baik. Jadi kalau saya sudah memutuskan hanya memberitakan kabar baik, tidak mungkin memberitakan mendiskualifikasi anak-anak Tuhan. Kita sudah qualified. Kalau sudah bilang saya orang berdosa, saudara qualified karena Yesus mati untuk orang berdosa dan sudah menebus kita. Kalau saudara bilang orang berdosa, gimana diperdamaikan? Saudara diperdamaikan oleh karya Yesus. Saudara sudah dihapus oleh darah Yesus. Itu gospel, kabar baik. Dan yang kayak gitu itu nggak boleh dibiasin gitu atau dibuat abu-abu entah. Ya saya ingat sih kalau kabarnya misalnya saya sudah dilunasin, saya punya utang 1 miliar. Terus misalnya Cilicu kaya banget gitu, punya uangnya triliunan. Udah Pak Melki nggak tahu tuh, saya bayarin aja deh. Dia utang berapa bang? 1 miliar nih, saya bayar 10 miliar. Lebih bu? Ya nggak apa-apa lah, biar tenang tuh. Nah kemudian kasih kabar, yang ngasih kabar, Pak Melki tadi kayaknya Cilicu ke ini tuh, ke bank tuh. Tapi nggak tahu tuh ngapain. Nggak jelas-jelas gitu kayaknya bayar utang Pak Melki, tapi semua apa belum apa gitu nggak tahu. Nah tapi kalau hati nurani ini masih ada utang, ya tetap aja nggak tenang. Tapi kalau jelas kabarnya, ya suaminya Cilicu, Kak Dede telepon saya,
Pak, itu udah dibayar. Ya, utang Bapak 1 miliar ya? Iya, itu dibayar 10 miliar tuh. Wah, saya pagi-pagi bangun ke bank. Bank kaya loh gara-gara saya. Nggak ada takutnya. Kenapa? Hati nurani saya sempurna. Karena bayarannya udah lunas. Ya lebih dari lunas bahkan. Jadi kita nggak takut, saudara, menghadapi tahta kasih karunia Kristus. Untuk menerima apa? Untuk menerima pertolongan, untuk menerima semua berkat, untuk menerima semua apapun yang Tuhan mau kirim. Ya, supply. Efesus 4 ayat 32. Dan juga termasuk pengampunan. Ya, saya nggak punya alasan lagi, ganjelan lagi untuk masa lalu. Mestinya ya. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Nah ini ya, kalau di perjanjian sebelum salib, kan Tuhan bilang, kalau kamu nggak mengampuni orang, maka kamu juga nggak diampuni. Ya, doa Bapa kami kan, ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Terus orang bilang, itu kan Tuhan Yesus yang ngajar. Iya, di perjanjian lama Yesus belum di kayu salib mengampuni kita sempurna. Ya, tapi di perjanjian baru di Efesus bilang ini, kita bisa mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya apa? Kita terima dulu pengampunan, supply-nya dari Tuhan. Bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bisa mengampuni karena kita terima pengampunan. Supply, saudara. Ya jelas ya. Jadi nggak lagi kita itu terganjal dengan dusta-dusta neraka. Ya, payah kamu. Ya, kata-kata busuk, bodoh kamu. Gagal kamu, nggak bisa berhasil kamu. Ya, saya nggak tahu tuh. Tapi saya ya dengar lah ada orang yang begitu. Ya, atau di belakang saya orang bilang, nggak akan berhasil tuh pendeta. Misalnya kita nggak tahu lah ya. Tapi kita tahu ya bahwa kita itu dikasih oleh Bapa kita. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan berita Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur kita dengar good news, kabar baik. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan saudara. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ya, katakan gini, ikuti saya berdoa ya, ikuti. Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Bapa, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Saya memiliki pikiran surga, pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara diberkati, saya sangat diberkati. Firman yang sederhana, yang simpel. Ya, kita tutup dengan perjamuan kudus. Nanti ada Pemi ya, Pemi nanti tutup dalam doa, kita terima doa berkat. Ya, saya siapkan perjamuan kudus saudara. Ya, ini perintah yang mengandung janji. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan benar-benar berikan kita air yang jernih, diangkat, diseka dengan kain lenan halus yang bersih, dan kita segar, ya fresh. Perjalanan kita penuh bahagia benar-benar ya. Nggak ada kecelakaan, nggak ada yang buruk, nggak ada yang busuk, ya nggak ada lagi hantu masa lalu, nggak ada. Ya, masa depan kita luar biasa. Ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Ya, apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima dari Tuhan. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kematiannya adalah warisan buat saudara dan saya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kata firman Tuhan. Ya, bahwa kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Dari jelas ya, setelah keselamatan, Tuhan kasih tubuh nih, supaya kita saudara-saudara dan saya sehat. Ya, tubuh Kristus dihancurkan, diremukkan. Ya, supaya kita utuh.
Bahkan sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam di kayu salib, keluar air dan darah kita tahu. Menghapus dosa kita. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Nah, ini menanggung sakit, pain itu bahkan menanggung ya, dan penyakit kita. Ya, dibakar di kayu salib seperti film di belakang. Ya, jam 9 sampai jam 12 itu berurusan dengan manusia. Beres. Jam 12 sampai jam 3 berurusan dengan Bapa, dengan Allah. Ya, beres juga semua kutuk, semua penyakit, semua kematian, semua hal-hal yang buruk, murka, api, itu diserap habis oleh Tuhan. Sehingga kita bisa rest. Hidup kita rest, bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya aja. Dan berkata, Yesus, bagaimana engkau di surga Bapa, demikian saya di bumi sekarang. Yesus di surga itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Hal-hal yang baik kan? Hal yang mulia kan? Ya. Kita sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita berbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Ya, kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita daging Kristus, tulang Kristus, dia kepala. Kita benar-benar satu dengan Kristus. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dan dosa sudah dihapus. Taken away, tidak ada lagi. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Nggak mungkin pernah ingat. Ya, air terjun dari Yesus continue berkelanjutan. Terus menerus. Ya, kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Bahkan kita mewarisi, pewaris Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air danau, di gunung, di lembah. Air juga bicara finansial, yang kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liatnya. Kita yang memilikinya, gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Berkat Abraham kita warisi. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Kita ada di waktu hujan akhir sekarang. Kita yang menikmatinya. Ya, berkat shalom tadi, peace of mind, kesehatan, kemakmuran dari Bapa. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Berkat-berkat rohani di alam surga. Ya, karisma, karunia roh. Golden oil dari golden pipe. Minyak emas dari pipa emas. Setiap aspek, setiap area, setiap dimensi hidup kita, setiap spektrum hidup kita, kita terima semua. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari dengan mulut saudara sendiri, dengan kata-kata sendiri, ucap syukur dimanapun saudara berada. Terima semua yang Tuhan sediakan.